Israel mengumumkan fase baru, pemusnahan sistematis, Metro Gaza, di jantung pertahanan Hamas. Pada tanggal 31 Oktober 2025, instruksi resmi dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengguncang meja komando militer. Fase baru operasi dimulai, bukan lagi serangan udara acak, melainkan perburuan sistematis ke jantung pertahanan Hamas. Jaringan terowongan bawah tanah kini menjadi sasaran utama, tempat penyimpanan senjata dan pengaturan komando gerilya. Drone pengintai dan sensor bawah tanah telah aktif. Pertanyaannya, seberapa lama Hamas dapat bertahan ketika jalur napas terakhir mereka mulai diburu dari dalam tanah? Apakah Anda setuju dengan ide tersebut? Silakan berikan komentar Anda di kolom yang tersedia dan jangan lupa untuk subscribe channel kami Jejak Populer. Di markas besar IDF, Kiryat, di Tel Aviv, ruang situasi militer Israel mendadak sunyi ketika perintah itu resmi dikeluarkan. Fase baru operasi di Gaza dimulai. Setelah berminggu-minggu fokus pada negosiasi dan pembebasan sandera, kini seluruh daya tempur dialihkan ke satu titik strategis, terowongan Hamas. Bagi banyak orang, ini bukan sekadar target baru, tetapi jantung dari seluruh struktur pertahanan Hamas. Jaringan bawah tanah ini terbentang puluhan kilometer, menghubungkan titik-titik strategis di Gaza. Digunakan untuk menyimpan senjata, mengatur komando pertempuran hingga menyelundupkan logistik secara tersembunyi. Instruksi menteri datang dengan jelas, setiap terowongan harus dihancurkan tanpa tersisa satupun. Di layar taktis, peta Gaza dipenuhi garis-garis merah dan titik-titik biru yang menunjukkan lokasi terowongan utama yang telah dipetakan dengan bantuan satelit, drone, dan intelijen lapangan. Unit teknik tempur IDF telah bersiaga. Tank bergerak perlahan di garis perbatasan, sementara kendaraan robotik tanpa awak mulai merayap ke arah selatan. Dalam operasi IDF kali ini, Israel tidak lagi mengandalkan pertempuran terbuka, melainkan perang presisi yang menyasar sistem pertahanan musuh dari bawah. Dari luar, Gaza tampak tenang, tetapi di bawah tanahnya, dunia lain sedang bersiap menghadapi gempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Intelijen memperkirakan penghancuran jaringan terowongan ini bisa menjadi titik balik dalam konflik panjang yang telah berlangsung lebih dari 1 tahun. Bagi IDF, ini bukan sekadar fase baru, melainkan langkah menuju dominasi total di medan pertempuran. Dan bagi Hamas, inilah saat di mana pertahanan paling rahasia mereka akan diuji. Bagi Hamas, terowongan bukan sekadar infrastruktur perang. Mereka adalah tempat berlindung, sekaligus tulang punggung pertahanan mereka. Selama lebih dari 1 dekade, jaringan bawah tanah ini menjadi ruang gerak tak terlihat yang memungkinkan mereka bertahan dari serangan konvensional. Disinilah para komandan bergerak, senjata disalurkan, logistik disimpan, dan operasi dilancarkan tanpa terdeteksi radar udara. Menurut laporan intelijen Israel, panjang total jaringan ini mencapai lebih dari 500 km, mencakup jalur-jalur utama di Han Yunis, Gaza City, hingga Rafah. Beberapa di antaranya berada di kedalaman lebih dari 30 meter, dilengkapi pintu baja, sistem ventilasi, dan jalur komunikasi independen. Dalam setiap konflik, struktur inilah yang memungkinkan Hamas tetap melakukan serangan balasan mendadak meskipun permukaan Gaza sudah hancur. IDF menyebutnya sebagai urat nadi perlawanan. Setiap serangan terhadap pos-pos Hamas di permukaan seringkali berakhir sia-sia karena para kombatan segera menghilang ke dalam tanah dan muncul kembali di titik lain. Operasi darat menjadi mimpi buruk, bukan hanya karena perlawanan frontal, tetapi juga karena medan yang tidak terlihat. Kini dengan fase baru operasi militer Israel yang lebih mematikan terjadi. Israel tak lagi bertarung di atas tanah. Target utama mereka adalah memutus semua jalur bawah tanah ini satu persatu. Setiap pintu masuk, ventilasi, dan titik persimpangan telah dipetakan menggunakan kombinasi citra satelit, drone bawah tanah, dan sensor seismik yang mendeteksi getaran langkah manusia di kedalaman puluhan meter. Setelah titik koordinat terverifikasi, robot taktis mulai menembus pori-pori sempit, merekam setiap jalur dan simpangan, lalu mengirimkan data visual 3 dimensi ke pos komando. Semua kendali dilakukan secara jarak jauh dengan sistem komunikasi terenkripsi, menjadikan setiap gerakan pasukan sepenuhnya aman dari risiko penyergapan.
Tahap penghancuran pun dilakukan dengan pendekatan ilmiah. Alih-alih menggunakan ledakan besar yang merusak lingkungan sekitar, sistem penghancur menyalurkan tekanan akustik terarah yang menyebabkan dinding terowongan ambruk secara lokal tanpa mengguncang permukaan kota di atasnya. Inilah wajah baru perang abad ke-21. Senyap, akurat, dan berbasis teknologi tinggi. Jika operasi ini berlanjut sesuai rencana, keunggulan taktis Hamas akan terkikis perlahan bersamaan dengan runtuhnya jaringan terowongan yang selama ini menjadi simbol kekuatan bawah tanah mereka. Namun, Hamas tidak tinggal diam. Begitu unit pemburu terowongan IDF mulai bergerak, sistem komunikasi internal Hamas langsung aktif dalam hitungan detik. Para komandan bawah tanah menyadari bahwa ini adalah fase paling krusial dari seluruh operasi, momen di mana jalur utama mereka tidak lagi aman. Instruksi menyebar cepat melalui jaringan tertutup, amankan logistik, lindungi pos komando, dan alihkan pergerakan ke jalur cadangan. Dalam waktu singkat, sejumlah unit menutup pintu masuk lama, meruntuhkan sebagian jalur untuk menghambat akses, dan menanam berbagai jebakan di titik-titik strategis. Sumber di lapangan menyebut bahwa Hamas telah merancang sistem labirin bertingkat, jaringan jalur palsu, dan lorong tiruan yang meniru terowongan utama. Tujuannya jelas, membingungkan robot pengintai IDF dan memaksa pasukan Israel membuang waktu menelusuri jalur yang salah. Beberapa lorong tiruan bahkan dipasang dengan sensor peringatan darurat yang dapat mengirim sinyal ke pos komando Hamas jika ada getaran atau suara mendekat, memberi mereka beberapa menit berharga untuk bermanuver. Namun, strategi ini memiliki konsekuensi serius. Semakin banyak jalur yang ditutup atau dijebak, semakin terbatas pula ruang gerak para kombatan Hamas. Mereka praktis terkunci dalam labirin yang mereka ciptakan sendiri. Perang bawah tanah pun berubah menjadi pertempuran senyap dan mematikan. Permainan kejar-kejaran dalam kegelapan di mana setiap langkah kecil dapat menentukan hidup atau mati. Sementara Hamas bertahan dengan jebakan dan taktik gerilya, IDF melawan dengan sensor canggih dan operasi presisi. Tak ada kamera, tak ada sorakan pasukan, hanya lorong gelap, napas tertahan, dan langkah pelan yang akan menentukan siapa yang menguasai jantung Gaza. Di tengah kesibukan Hamas memperkuat pertahanan, sumber intelijen regional mulai mengungkap rencana lapis ganda IDF. Operasi penghancuran terowongan ini ternyata bukan sekadar serangan teknis, melainkan bagian dari strategi menyeluruh yang mengintegrasikan operasi udara, darat, dan bawah tanah dalam satu komando terpadu. Menurut bocoran yang beredar di media lokal Israel, IDF tidak berniat membersihkan setiap lorong satu persatu. Mereka berfokus pada titik simpul strategis yang menghubungkan jalur utama. Dalam briefing internal, IDF juga dilaporkan mengaktifkan Tunnel Domination Protocol, suatu sistem komando otomatis yang memungkinkan unit teknik, drone, dan intelijen berbagi data secara real-time. Setiap deteksi oleh sensor seismik atau akustik dapat segera memicu respons terpadu. Drone pengintai menandai posisi, unit teknik merencanakan penghancuran lokal, dan dukungan udara siap memberikan bantuan jika situasi berubah. Pendekatan ini menekankan presisi dan pengurangan risiko bagi pasukan darat. Bagi Hamas, implikasinya sangat serius. Jatuhnya satu simpul tidak hanya memutus jalur logistik, tetapi juga merusak komunikasi dan jalur evakuasi di beberapa sektor sekaligus. Serangan senyap dan terarah semacam ini dapat mempercepat keruntuhan sistem pertahanan bawah tanah Gaza lebih cepat dari yang diperkirakan, memaksa komandan untuk membuat keputusan sulit dalam kondisi informasi yang semakin tipis. Dampaknya juga akan segera terasa di permukaan, memengaruhi stabilitas kawasan secara luas. Dampak penghancuran jaringan terowongan langsung terasa di permukaan. Jalan suplai yang sebelumnya mengalir secara rahasia kini terputus. Pasar lokal dan rumah-rumah yang bergantung pada logistik bawah tanah mengalami kekosongan barang. Dalam hitungan hari, aliran bahan bakar, obat-obatan, dan pasokan medis mulai terganggu, menempatkan warga sipil dalam tekanan baru yang cepat terasa. Secara diplomatik, negara-negara tetangga bereaksi. Mesir dan Qatar menyuarakan kekhawatiran atas eskalasi, mendesak Israel agar operasi ini tidak memperburuk krisis kemanusiaan. Amerika Serikat menyatakan dukungan logistik, tetapi menyerukan koordinasi kemanusiaan. Di PBB, suara desakan bantuan semakin menguat,
sementara beberapa negara Eropa meminta evaluasi proporsionalitas langkah Israel. Ekonomi lokal Gaza yang bergantung pada jaringan internal kini menghadapi kontraksi tajam. Aktivitas pasar gelap meradang, harga naik, dan kelompok bantuan internasional berupaya menyalurkan suplai alternatif melalui rute yang lebih berisiko. Semua ini memicu dinamika baru di mana konflik militer bertemu dengan dampak kemanusiaan yang membutuhkan respons cepat dari aktor internasional. Di arena taktis, kehancuran terowongan mengurangi kemampuan Hamas untuk mengkoordinasikan serangan. Tetapi efek sampingnya adalah peningkatan tekanan terhadap infrastruktur sipil yang pada gilirannya memperpanjang periode ketidakstabilan regional. Dampak ini akan diuji dalam minggu-minggu mendatang. Ketika jaringan terowongan runtuh, lanskap konflik di Gaza pun berubah. Bagi Israel, keberhasilan taktis membuka kontrol wilayah yang lebih luas dan mengurangi kemampuan serangan mendadak. Namun, kemenangan ini belum tentu menghasilkan stabilitas jangka panjang. Analis memperingatkan akan adanya adaptasi cepat. Hamas mungkin memindahkan komando ke sel-sel tersembunyi, memperdalam jaringan di area perkotaan, atau mencari dukungan eksternal untuk membangun kembali kapasitas bawah tanah. Tekanan internasional atas dampak kemanusiaan juga akan memengaruhi kebijakan negara besar terkait dukungan dan bantuan. Di arena politik, fase baru ini menjadi parameter penting dalam negosiasi. Bukan akhir perang, tetapi perubahan dalam medan diplomasi. Negara-negara regional akan menilai apakah langkah Israel membuka ruang untuk solusi terkontrol atau justru memperluas konflik. Inilah kesimpulan politik yang paling sinis. Jika Israel berhasil menghancurkan urat nadi perlawanan ini, apakah itu berarti mereka kini memegang kendali penuh atas nasib politik Gaza, terlepas dari tekanan PBB dan seruan kemanusiaan? Dan jika Hamas dipaksa keluar dari terowongan, apakah mereka akan kembali ke jalur perundingan, atau justru kembali ke strategi gerilya brutal di tengah kerumunan sipil?